Shalom teman-teman semua. Pada kesempatan yang indah hari ini, saya mau share satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam satu surat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Jadi ada di Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Kami berdoa agar renungan ini boleh jadi berkat bagi kami, siapapun kami yang kebetulan singgah di link ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap kuat, tetap setia. Nah, saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ditulis pada waktu Paulus berada dalam penjara. Walaupun menurut sejarah, penjara mereka itulah penjara di rumah, tetapi tetap saja tidak leluasa untuk pergi kemana-mana. Namanya juga penjara. Jadi dia tidak bebas. Tidak sebebas ketika dia tidak terpenjara. Zaman dulu tidak ada internet seperti kita sekarang, sehingga kita bisa Zoom, kita bisa melakukan live dan sebagainya. Zaman dulu kan tidak ada. Tetapi pada zaman dulu, kita mendengar, jangankan zaman dulu lah, zaman kira-kira 30 tahun yang lalu, kalau zaman itu terjadi pandemik, kita juga kewalahan barangkali. Telepon saja juga masih sulit, tidak seperti sekarang ini. Nah, jadi Rasul Paulus pada waktu itu benar-benar tidak bisa bertemu dengan jemaat di Filipi. Dan dia mendengar bahwa jemaat di Filipi itu sedang menderita. Itu sebabnya maka dia tulis bagian yang kita baca tadi. Saya ulangi Ayat 27 bunyinya dengan demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya apa? Artinya Paulus ingin menasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi itu supaya hidup mereka itu sesuai dengan firman Tuhan. Sama, berpadanan dengan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan, sungguh-sungguh mengagungkan firman Tuhan, menjalankan
firman-Nya. Jadi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Untuk apa, saudara? Ayat ini jelas mengatakan, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Paulus ingin mengatakan, kalau nanti aku bebas dari penjara, ada kesempatan datang, aku bisa melihat kalian tetap teguh iman kalian. Atau Paulus ingin mengatakan, kalau aku tidak punya kesempatan datang lagi, aku tetap mendengar. Jadi kalau dia bisa datang, dia melihat. Kalau dia tidak bisa datang, dia mendengar. Bahwa mereka itu tetap sehati sejiwa dalam satu roh, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil ini. Nah, saudara, sekarang kondisi seperti ini saya melihat sama seperti saat ini. Barangkali pendeta Anda akan berkata, hanya hendaklah kalian semua hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Pendeta Anda atau hamba Tuhan Anda tidak bisa bertemu dengan Anda. Seperti Rasul Paulus tidak bisa bertemu. Kita ada jarak yang disebut dengan distancing. Kita ada peraturan. Tidak boleh dekat-dekat. Tidak boleh bersalaman. Dan banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Sampai gereja juga ditutup. Jadi, kita memang sungguh-sungguh tidak punya pengalaman. Ini baru pengalaman pertama. Dan kita hadapi seperti demikian. Dan pengalaman pertama ini sungguh menyakitkan tentunya. Tidak bisa bertemu, tidak bisa berjumpa, tidak bisa saling berdiskusi dan sebagainya. Semua pakai jarak jauh ya. Untungnya di zaman sekarang ada internet. Ada WhatsApp, ada telepon, ada FaceTime, ya, dan bermacam-macam yang bisa kita pakai. Tetapi ingat bahwa semua fasilitas media sosial ini tidak dapat menggantikan seperti zaman dulu kita bisa bertemu. Beda, saudara. Ya. Mengapa saya katakan beda? Karena kita tidak bisa saling berbicara dengan seperti biasanya. Kontak mata pun sudah gak ada, ya. Hanya bicara satu arah, kadang dua arah. Dalam Zoom terjadi juga mungkin bisa terjadi dua arah, tapi yang ikut Zoom lagi sibuk apa kita gak tahu. Banyak sekali hamba Tuhan mengeluh dalam kebaktian zaman now, ya, yang di rumah masing-masing. Semua orang mungkin bersiap-siap untuk kebaktian. Ya, mungkin ada yang sungguh-sungguh, tapi ada pula yang tidak sungguh-sungguh yang kita tidak tahu. Atau barangkali sama sekali tidak ikut. Bisa saja terjadi. Semuanya tergantung hati nurani kita. Ya, kembali kepada ayat Alkitab kita. Paulus ingin katakan, kalau suatu hari kita bertemu, aku mau melihat kalian tetap setia. Paulus juga berkata, kalau memang tidak bisa ketemu lagi, kalian juga tetap setia. Ya, mungkin sama seperti hamba Tuhan di gereja Anda berkata, sekarang kita gak bisa bertemu. Tapi ingat ya, kalian yang ada di rumah, di tempat masing-masing, harus tetap setia. Harus tetap sungguh-sungguh berhidup berpadanan dengan Kristus. Harus tetap beriman. Ya, di sini dikatakan dalam satu roh
ya. Kemudian sehati sejiwa. Dan itu timbul dari berita Injil. Jadi berita Injil ini sangat kuat dan menguatkan. Menguatkan setiap kita. Hanya berita Injil saja yang dapat mengubah kehidupan kita. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Hari ini lawan kita apa, saudara? Mungkin bukan iblis, tapi hari ini lawan kita kan sama. Sama-sama kita sedang berperang melawan COVID-19. Itu lawan kita. Tapi kita punya senjata kan yang sudah dipersiapkan. Kita harus jaga diri. Mungkin dulu dengan 3M, sekarang ada 5M. Cuci tangan, ya, menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Itu sudah merupakan senjata kita. Ditambah lagi senjata yang lain, sekarang sudah ada vaksinasi. Jadi teman-teman semuanya dapat giliran untuk divaksin. Nanti sudah 2 kali, ya paling sedikit pencegahan atau paling sedikit supaya kita lebih kuat. Ya, jadi semuanya itu dipergunakan sebagai perlawanan terhadap serangan-serangan yang datang. Nah, maka di sini dikatakan kita tidak boleh gentar dengan lawan kita. Kita harus hadapi. Kita tidak bisa mengelak. Hadapi saja. Karena Tuhan pasti akan menolong kan. Maka bagi mereka semuanya itulah tanda kebinasaan. Jadi kalau kita tidak punya pengharapan dari Tuhan Yesus, inilah kebinasaan yang bakal terjadi. Tinggal tunggu diserang oleh musuh. Tetapi kalau kita tetap bersetia beriman dengan kekuatan, kita menjaga diri kita, jaga kesehatan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan, kita turuti firman Tuhan, turuti perintah yang pemerintahan, turuti segala macam peraturan-peraturan, maka kita berusaha untuk melawan. Maka bagi kamu adalah tanda keselamatan. Jadi ini letaknya perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Justru Rasul Paulus mengatakan, kalau dia diberi kesempatan hidup, dia tetap mau melayani Tuhan, tapi kalau dia harus mati, itu merupakan keuntungan. Kenapa untung? Karena di dalam dirinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan berada di sorga sana bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kematian bagi orang percaya itu merupakan keuntungan. Dan kalau kita diberikan kehidupan, itulah anugerah. Kita masih diberikan kehidupan. Nah kalau saudara dan saya hari ini masih punya nafas, masih diberi kesempatan hidup, inilah anugerah Tuhan. Anugerah yang patut kita hargai, yang patut kita sama-sama pelihara dengan baik. Maka ayat 29 mencatat, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Makanya kalau hari ini kita menderita, kadang kita pikir, kenapa kita harus menderita? Kenapa kita orang percaya harus menderita? Kenapa orang Kristen harus menderita? Ayat ini menjelaskan kepada kita, Rasul Paulus tulis bahwa penderitaan itu merupakan karunia. Jadi karunia kita bukan hanya karunia bernyanyi, karunia penyembuhan, karunia segala macam, tapi menderita itu sendiri merupakan karunia. Jadi kalau kita mendapatkan penderitaan, itulah karunia Tuhan. Itulah anugerah Tuhan, mau dikatakan demikian. Jadi, apakah perlu kita mengeluh dengan penderitaan tersebut? Ya tidak perlu. Sebagai orang percaya ya, kita belajar ya, supaya iman kita kuat, iman kita
jangan sampai lemah. Kalau ada pun penderitaan, itulah karunia pada Tuhan. Itu merupakan kelebihan dari orang percaya. Sehingga penderitaan tidak membuat kita putus asa. Penderitaan bukan berakhir segala-galanya, tapi justru dengan penderitaan itulah karunia daripada Tuhan. Maka dikatakan di sini, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Paulus sudah mengalami semuanya ini. Ya, Paulus sudah mengalami semuanya ini. Sekarang dia berikan nasihat untuk jemaat yang ada di Filipi. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Saya ingin mengatakan bahwa hari ini semua orang, tanda kutip, merasa menderita. Tapi apakah artinya Tuhan meninggalkan kita? Tidak juga. Tuhan sudah memelihara kita bertahun-tahun. Dan dia beri kesempatan kepada kita mengalami penderitaan. Inilah karunia-Nya selama setahun lebih. Mari kita bersyukur kepada Dia. Apalagi kalau kita masih diberikan kehidupan. Sekarang tinggal kita pikir, kita renungkan, apa yang bisa kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan tatkala kesulitan ini datang. Jangan gara-gara kesulitan datang kita meninggalkan Tuhan. Jangan demikian. Sehingga suatu saat kalau senior kita datang, hamba Tuhan kita datang, atau sebagai bapak rohani kita datang, dia masih mencek kita, oh masih ada. Sehingga pada suatu saat kita boleh bertemu kembali di dalam pertemuan di gereja secara real, mereka menyaksikan, oh kita masih dalam keadaan setia, dalam keadaan dipelihara Tuhan, dan dalam keadaan tetap mengasihi Tuhan. Apakah engkau berada dalam posisi demikian? Saudara, kalau hari ini engkau merasa khawatir, merasa gundah gulana, atau merasa mencoba-coba mau tinggalkan Tuhan karena masalah yang engkau hadapi terlalu berat, pekerjaan sudah hilang, usaha sudah tidak jalan dengan baik, cita-citamu hampir tidak tercapai, engkau merasa tidak ada pertolongan, firman Tuhan ingin mengatakan, inilah karunia yang engkau sedang jalani. Amin, saudara. Jangan putus asa. Firman Tuhan katakan, tetap berjuang di dalam Tuhan, tetap setia kepadanya. Niscaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, saudara, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Saya harap firman Tuhan yang saya sudah share boleh jadi berkat bagi Anda semua, siapapun Anda pada malam hari ini. Kalau firman Tuhan jadi berkat bagi Anda, share buat teman-teman Anda. Mari saja kita menutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau sampai detik ini Engkau masih memberikan kami karunia, walaupun itu berupa penderitaan. Tapi biarlah Tuhan, penderitaan yang kami alami ini tidak sia-sia, akan menguatkan kami, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau di antara teman-teman kami yang mendengar saat ini sedang menderita sakit penyakit, apalagi mereka sedang menderita penyakit COVID dalam keadaan positif, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, berikan kekuatan pada mereka,
Jangan sampai mereka putus asa, Tuhan. Biar mereka bisa mengerti bahwa penderitaan yang saat ini dialami itu merupakan karunia daripada Tuhan. Ketika mereka bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat setiap orang-orang yang mendengar saat ini. Kalau mereka lagi kesulitan akan ekonomi mereka, usaha mereka yang bangkrut, pekerjaan mereka yang hilang, anak-anak mereka yang sedang susah saat ini, orang tua mereka yang sedang sakit, atau apapun yang mereka sedang alami, Tuhan tetap lindungi mereka, pelihara mereka, Tuhan. Berikan penghiburan secara khusus buat mereka, berikan kekuatan kepada mereka, dan berikan kekuatan kepada kami. Dengar doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan memberkati kita.